Ya, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ya pagi hari ini. Seperti yang tadi Dedi sudah sampaikan bahwa saya melanjutkan dari pertumbuhan kerohanian setiap kita. Saya sudah sampaikan tentang Kristen anak, seperti apakah Kristen anak, lalu yang kedua Kristen orang muda. Nah, saya berharap Bapak Ibu bahwa ini bukan sekedar pengetahuan ya, tapi ketika kita menyadari keberadaan kita, saudara sudah harus mulai melangkah bagaimana supaya dari Kristen anak saya bisa menjadi Kristen orang muda. Kalau saudara hanya sekedar pengetahuan saja dan tidak melakukan apa-apa, ya saudara juga tidak akan ada pertumbuhan. Ya, jadi biar ketika kita belajar ini, kita benar-benar praktek. Nah, disinilah yang disebut dengan melakukan yang Pak Edi Leo ajarkan tentang skor. Ya, saudara, kondisi sekarang apa? Ya, sasarannya apa? Sasarannya saya mau jadi Kristen orang muda misalnya. Sekarang saya dalam posisi, waduh ternyata saya mendapati diri saya masih sebagai Kristen anak. Nah, dalam perjalanan inilah di mana kita akan melakukan yang namanya disiplin-disiplin rohani. Ya, opsinya apa? Rencananya apa untuk mencapai sasaran? Jadi disinilah kompak bisa praktek saling. Ya, kompak praktek saling bagaimana supaya setiap anggota kompak bertumbuh dari Kristen anak menjadi Kristen orang muda. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan sampaikan bagaimana kita menjadi Kristen Bapak. Ya, Kristen Bapak. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 itu. Ya. Oke. Nah, saudara, ini sedikit mengulang ya supaya saudara ingat Kristen anak itu seperti apa ya. Jadi ini adalah gambar pertumbuhan kita berbentuk spiral. Ingat loh, bukan linear. Artinya sekali ikut seolah-olah selesai seperti kita sekolah SD, kalau udah lulus SD ya SMP. Kan nggak mungkin belajar lagi pelajaran SD, ya kan? Nanti SMP ke SMA nggak mungkin belajar lagi pelajaran SMP. Tapi di dalam kerohanian enggak, saudara. Kita akan terus belajar, tetapi dengan porsi yang berbeda. Nah ini ya, dengan porsi yang berbeda. Makanya di sini kebutuhan rohani sesuai tingkat pertumbuhannya ini, Kristen anak adalah SPK, pemenang. Jadi saudara, apakah Kristen orang muda masih perlu? Oh, masih perlu. Selama kita ini daging, saudara, masih daging, kita masih perlu diingatkan. Kenapa kita harus ikut SPK lagi? Bukan berarti kalau saudara sudah ikut SPK, udah lulus ya kayak anak sekolah. Bukan. Di dalam kerohanian nggak ada lulus, saudara. Kita terus belajar sampai Tuhan Yesus datang. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan rohani kategorialnya ya. Ini hanya mengulang saja. Ayatnya pun, ya saudara ingat, bahwa anak-anak sebab dosamu telah diampuni. Jadi ini ketika kita lahir baru, dosa kita telah diampuni. Ya, tetapi kita nggak cukup. Kita juga harus bertumbuh sampai kita mengenal Bapa. Makanya orang yang belum sampai masuk dalam pengenalan akan Bapa,
Ini saudara, problem kita akan terus bergumulnya di dalam hal dosa yang telah diampuni ini. Jatuh lagi, ya kan? 5 tahun, 10 tahun jadi orang Kristen, berkutatnya di situ-situ saja. Kristen orang muda, saudara ingat ya, bahwa orang muda itu mengalahkan yang jahat. Nah, menurut firman Tuhan, hal-hal yang jahat itu bukan apa yang ada di luar. Bukan tentang penjahat-penjahat, perampok-perampok, koruptor-koruptor, itu jelas perbuatan jahat. Tapi bukan kita mengalahkan mereka, yang kita kalahkan adalah apa yang jahat yang ada di dalam diri kita. Ya, apa yang jahat yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita menjadi Kristen orang muda, kita udah harus lewati itu semua. Ya, sehingga kita nggak ada yang terikat oleh apapun. Kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, sekarang kita masuk kepada Kristen Bapak. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Ayat 14b juga menulis yang sama. Karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Nah, apa yang dimaksud dengan mengenal Dia? Ya. Oke. Di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara, ayat Roma 8 ini kan yang paling dihafalkan yang ayat 28 biasanya ya. Kita kan senang tuh kalau menghafal ayat-ayat yang mengenakan, menghibur hati ya, yang berkat-berkat gitu kan, paling demen tuh ya. Saudara pasti hafal semua tuh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kayaknya yang enak-enak buah daging tuh saudara pasti hafal deh ya. Itu manusiawi. Tapi sebenarnya ada yang lebih besar, saudara, yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Dikatakan bahwa kita dipilih dari semula dan ditentukannya dari semula dengan satu tujuan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara, kita dipilih itu untuk menjadi serupa Kristus. Jadi sebenarnya kita tuh bisa nggak sih menjadi serupa dengan Kristus? Ya pasti bisa, karena firman-Nya bilang begitu, saudara. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena kita telah menerima benih ilahi. Benihnya sudah benih ilahi. Saudara baca di dalam 1 Yohanes 3. Ya. Kalau kita sudah menerima benih ilahi, artinya benih itulah yang akan membuat kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana? Apakah kita bisa? Kita sebagai manusia nggak bisa, saudara. Kita tuh banyak keterbatasan sekali, karena kita masih daging. Tapi yang memampukan kita adalah kasih karunia. Ya, makanya bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, saudara, mereka itu disertai oleh tiang awan dan tiang api. Artinya apa? 24 jam mereka disertai. Apa artinya tiang awan dan tiang api? Itulah kasih karunia di zaman sekarang ini.
Sebenarnya setiap kita tuh sudah disertai oleh kasih karunia Tuhan. Ya, yang akan memampukan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa? Karena kita sudah ditentukan. Tetapi ada bagian kita. Ingat loh, saudara, ada bagian kita. Ya, desainnya, polanya udah pasti bisa. Tapi tergantung nih, kitanya mau apa enggak. Nah, di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 8 dibilang begini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya, saudara? Mempelai prianya itu adalah Yesus. Tapi mempelai wanitanya siapa? Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu siapa? Saudara dan saya. Jadi kita tuh sudah, ini goal kita itu nanti, saudara, ya, menjadi serupa dengan Kristus supaya kita bisa menjadi mempelainya. Wah, siapa yang nggak merindukan seperti ini, saudara, jadi mempelai Kristus, ya. Jadi ini, saudara, Tuhan memilih kita ini, ya. Jangan kita berkutat dengan urusan-urusan duniawi saja, saudara. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Wah, saudara, ya, calon mempelai itu menggunakannya kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Itulah anak-anak Tuhan yang hidupnya benar. Jadi ini, saudara, ini goal kita, ya, saudara. Saudara harus sadar, harus ingat bahwa inilah kekristenan kita, nih ujungnya nanti di sini, saudara. Ya. Nah, sekarang apa ciri-ciri menjadi Kristen Bapak? Saya ambil contoh di Alkitab Rasul Paulus, saudara. Ya. Hanya berfokus kepada perkara-perkara rohani. Jadi, saudara, kalau kita sudah menjadi Kristen Bapak, kita udah sama sekali nggak berurusan atau nggak berfokus kepada urusan duniawi, saudara. Saudara masih ingat Kristen anak, ya, urusannya tuh yang mudah tersinggung, marah, kepahitan, ya kan? Terikat dosa ini, dosa itu kan urusan duniawi. Kristen anak. Kristen orang muda dikatakan mengalahkan yang jahat. Artinya dia udah melewati, udah menang dari semua hal-hal yang jahat yang ada di dalam diri kita. Jadi berfokusnya kepada perkara-perkara rohani. Kalau saudara baca kisah Rasul Paulus di dalam Alkitab, saudara, setelah dia bertobat, dia sama sekali tidak tertarik lagi. Nah, kita baca nih. Di Filipi 3:7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Nah, saudara perhatikan nih. Ya, Kristen Bapak itu adalah mengenal Bapa. Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh
Kristus. Saudara lihat ayat ini. Segala sesuatu kuanggap rugi. Apa saudara? Ini adalah kebanggaan Paulus yang dahulu sebagai murid seorang imam besar yang bernama Gamaliel. Masa depan Paulus itu masa depan yang cerah. Dia orang pandai, ya, orang Farisi, dan dimuridkan oleh seorang imam Gamaliel, imam besar Gamaliel. Oh, imam Gamaliel itu sangat ini sekali, saudara. Ya, karena pengenalan akan Kristus, semua itu adalah merupakan sebuah kerugian. Lebih mulia daripada semuanya. Pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Dan dikatakan, oleh karena dialah aku, Paulus, telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Wow. Saudara, orang yang berani berkata demikian adalah orang yang level imannya, kalau bukan Kristen Bapak, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Ya, jadi ini. Nah, ayat 10 saudara perhatikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Wah, ini yang paling ditakutin oleh kita, saudara. Ya, siapa yang mau mengalami atau bersekutu dengan penderitaan Kristus? Penderitaan Kristus bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, saudara. Dia harus menderita di kayu salib, dianiaya, tubuhnya hancur, penderitaan fisiknya luar biasa, belum mentalnya, semuanya menderita, saudara, lahir dan batinnya. Tapi kenapa Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Karena dia tahu ya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow. Saudara, inilah kualitas Kristen Bapak, saudara. Kalau saudara mau tahu, inilah kalau kita mau bertumbuh sampai kepada Kristen Bapak, ini, saudara, yang harusnya kita berkata demikian juga. Nah, ini yang pertama, ya, berfokus kepada perkara-perkara rohani. Lalu apakah Paulus udah nggak ada urusan lagi? Kita kan, Pak Tito, kita kan masih perlu makan. Kita kan masih kerja, masih usaha. Oh ya, betul. Saudara, Paulus itu seorang pengusaha loh. Kalau zaman sekarang, bisnisnya Paulus itu bisnis properti. Dia melakukan bisnis sendiri untuk menghidupi dirinya. Jadi fokus hidupnya dia berusaha sebatas menghidupi dirinya untuk memberitakan Injil. Bukan untuk memupuk kekayaan. Bukan untuk memperoleh isi harta dunia ini. Bukan. Tujuannya adalah supaya dia dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi Paulus tetap bekerja, Paulus tetap berusaha. Dan dia punya bisnis adalah bisnis tenda. Pada zaman itu bisnis tenda itu sangat dibutuhkan, saudara. Seperti sekarang kita properti, ya. Jadi nggak ada alasan kalau saudara bisnis, kalau saudara kerja, apapun saudara, bukan alasan untuk kita tidak bisa berfokus kepada perkara-perkara rohani. Yang kedua, memiliki tujuan hidup. Dibilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara,
Benar, kita bisa berkata demikian. Karena bagiku adalah hidup. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kalau kita hidup, ya untuk Kristus. Mati keuntungan. Tapi kenapa sekarang banyak orang stres di zaman COVID ini? Karena takut mati. Kan gitu. Padahal Paulus bilang mati adalah keuntungan. Tapi kenapa kita sebagai orang percaya, kita percaya akan firman Tuhan, tapi kita nggak mau menerima ini? Buktinya apa? Banyak orang Kristen stres. Takut mati. Ya kan? Saya dengar satu orang, dia yang penjual babi, saudara. Dia mati bukan karena COVID, saudara. Mati karena takut. Jadi orang belum percaya. Saya sih cuma diceritain aja. Jadi dianya nggak sakit, tapi karena saking takutnya, akhirnya jadi mati, saudara. Bayangkan, bukankah itu sia-sia, hidup yang sia-sia? Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita diberi hidup, hidup adalah untuk Kristus. Kalau memang Tuhan izinkan mati, puji Tuhan, haleluya, ketemu Bapa di sorga. Nah, kan gitu, saudara, harusnya. Ya, Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini, saudara. Orang ya kalau udah punya tujuan hidup tuh, saudara, udah satu fokusnya, Kristus tujuannya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, bukan oleh ketakutan. Ya, sekarang nih dunia sedang dicekam oleh yang namanya roh ketakutan. Seharusnya sebagai anak-anak kita yang hidup di kondisi sekarang, kita harus menunjukkan bahwa hidup oleh iman di dalam anak Allah. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Harusnya begitu. Ya, jadi orang kalau punya tujuan hidup nggak takut, saudara. Apapun yang terjadi nggak usah takut. Virus itu diizinkan Tuhan kok. Berarti apa? Kalau kata Tuhan berhenti, berhenti kok. Ya kan? Kalau Tuhan masih izinkan virus itu masih ada, berarti ya kita lagi diproses. Lagi diuji sampai sejauh mana kita punya iman kepada Kristus. Nah, itu, saudara ya. Apa akibat ya jika kita tidak bertumbuh? Nah, mendingan saya tetap jadi anak-anak aja lah, enak jadi anak-anak, tetap dikelonin, ya kan? Dikit-dikit dibesukin, dikit-dikit diperhatiin. Kalau udah Kristen, orang muda atau bapak-bapak kan malah harus memperhatikan orang, bayar harga. Aduh, nggak enak, mendingan jadi anak-anak. Tapi tetap ada akibatnya, saudara. Yang pasti tetap bersifat seperti kanak-kanak. Ya. Yang kedua, nah ini bahaya. Mudah disesatkan. Kalau kita nggak bertumbuh, saudara, Yesus sudah memperingatkan kepada kita akan banyak Mesias, akan banyak datang yang mengaku sebagai Mesias palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi kalau kita Kristen anak-anak, begitu mendengar di sana ada Yesus, langsung bagi, langsung datang karena dia bilang mau ketemu Yesus. Dia udah nggak bisa bedain lagi. Anak-anak kan nggak bisa bedain, saudara. Mana yang benar, mana yang salah. Nggak bisa bedain anak-anak itu, makanya gampang disesatkan. Dan yang lebih ini jadi murtad, saudara. Begitu nggak sesuai dengan yang dihadapkan, harapannya, ya kan? Kok jadi orang Kristen kok susah banget sih? Kok jadi orang Kristen kok menderita ya, capek ya, berat ya, murtad, saudara. Begitu dapat iming-iming hal yang lebih baik, makanya banyak yang murtad.
Di Wahyu bilang nanti ada yang murtad sepertiga. Lalu ada lagi berkatakan sepertiga bintang akan disapu oleh ekor naga. Saudara, itu banyak yang murtad. Dan yang pasti lagi, anak-anak nggak mungkin bisa menjadi mempelai Kristus. Ada di sini yang udah dewasa, yang belum married, mau menikahnya dengan anak-anak. Kita aja nggak mungkin mau menikah dengan anak-anak. Ya, jadi Kristus juga mau calon mempelainya. Gereja Tuhan menjadi gereja Tuhan yang dewasa, yang bertumbuh. Ya, saya akan tutup dengan ayat. Nih, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, ini saudara, ini akan terjadi nih, saudara. Ya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ingat, siapa yang disesatkan? Mereka yang Kristen kanak-kanak. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan di sini maksudnya apa, saudara? Orang yang tetap teguh di dalam imannya. Dan hanya orang dewasa saja yang bisa teguh. Karena dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sesat, mana yang benar. Ya, jadi itu, saudara. Nah, maukah Bapak Ibu Saudara setelah mendengar ini, saudara mulai, wah iya ya, saya mau bertumbuh menjadi sampai kepada Kristen Bapak. Jadi kalau sekarang saudara masih mendapati diri, aduh saya kok masih anak-anak, ayo, ini kesempatan masih ada, saudara. Ya, jadi jangan buang-buang waktu untuk kita bertumbuh bersama-sama. Ingat loh, di diagram kita rumah Tuhan itu ya, bangun manusia roh, setiap kita tertanam berfungsi sesuai karunia, hidup di dalam kompak. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Ya, untuk bertumbuh. Itu sampai menjadi komunitas kerajaan. Baik, itu aja yang saya sampaikan ya. Jadi kalau saudara mau bertanya, saya berikan waktu, saya akan coba menjawabnya. Tuhan memberkati. Silakan kembali kepada host. Ya, terima kasih Pak Tito buat kebenarannya ya. Biar kita semua semakin bertumbuh ya, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi kita terus mau menjadi Kristen yang bertumbuh yang Tuhan mau ya buat setiap kita. Ya. Baik, kesempatan ini mari kalau ada yang belum jelas atau belum mengerti silakan boleh bertanya di chat atau bisa langsung buka mic. Pak Tirto. Ya. Nggak nanya, cuman saya berpikir kemarin jauh banget saja Kristen Bapak ya ternyata. Karena standarnya tuh kan sangat ini sekali ya, seperti tadi Rasul Paulus. Jadi fokus hidupnya itu bukan buat diri sendiri, tapi fokus hidupnya adalah hal-hal yang rohani gitu loh. Iya. Nah, itu yang makanya dia bisa berani berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, karena mungkin itu kali ya fokus hidupnya bukan buat diri sendiri kali ya Pak. Betul. Nah, kita caranya gimana baca Pak? ayat ini ya hanya sekedar baca aja tanpa kita memahami. Nah kan nggak mudah Pak cara beralih ya Pak, beralih sampai kita ini bisa punya pola pikir seperti Rasul Paulus gitu ya Pak. Gimana ya Pak kita bisa berfokus kalau yang dengan kondisi kita sekarang, karena kan penderitaan pun buat dia sebagai kebanggaan, sedangkan kita ngeluh. Iya makanya. Gimana tuh? Ya karena dia tahu tujuannya. Gini, kalau kita tahu tujuan hidup kita itu
kemana, akan jadi apa. Yang sedang dijalani itu bukan menjadi sesuatu yang sulit lagi. Contoh ya, saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang mau belajar mati-matian? Ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah, lalu dia bisa kuliah, mencapai gelar dan lain sebagainya. Karena dia punya tujuan. Dengan saya belajar, dengan saya punya gelar, saya bisa hidup lebih layak. Saya bisa hidup untuk mendapatkan apapun yang saya inginkan, saya bisa. Jadi sekarang saya susah, saya nggak apa-apa. Kan begitu. Jadi dia karena tujuannya, tapi kalau orang yang nggak punya tujuan untuk sekolah tinggi, ngapain sih belajar? Ya kan, capek-capekin aja. Untuk ujung-ujungnya cari uang juga, ya udah kerja aja lah. Ya udah kerja aja, kan pilihan juga begitu. Atau seseorang punya cita-cita pengen jadi pengusaha, dia kerja keras dari sekarang, dia hidup prihatin, dia nggak hambur-hamburkan uangnya, dia simpen, dia dapat berapa keluar berapa dia simpen, karena dia mau punya modal. Karena dengan dia punya modal dia bisa berusaha dan dia bisa mengembangkan usahanya. Misalnya kan gitu. Karena dia punya tujuan. Orang yang nggak punya tujuan, coba deh perhatiin deh. Hidupnya, ya dari sekarang sampai selama-lamanya ya gitu-gitu aja. Maaf nih, saya bukan menghina profesi. Kalau dia tukang beca, tidak punya cita-cita, ya jadi tukang beca. Dari anak muda sampai orang tua. Lalu, kenapa? Apakah nasibnya memang dia ditentukan miskin? Enggak. Karena dia memang nggak punya tujuan. Jadi yang penting hari ini makan, hari ini kerja. Jadi kerja untuk makan. Iya kan? Sama, di dalam kerohanian juga sama sebenarnya. Kita tahu nggak tujuan kita tuh? Tuhan firman-Nya jelas kok tadi di dalam Roma 8 itu kita ditentukan dari semula. Iya kan? Telah dipilih, telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Nah, ini Tuhan yang sudah menentukan. Tapi pilihannya balik lagi ke kita. Kita mau nggak menggenapinya? Kita mau nggak menggenapinya? Kalau mau, ada harga yang harus kita bayar. Dosa Yesus sudah beresin dengan dia mati di kayu salib. Iya kan? Dosa dia udah beresin, ya. Kita udah nggak berurusan dengan dosa lagi. Yesus sudah ampuni. Tapi hidup di dalam kebenaran itu bagian kita. Supaya kita nanti pakai kain lenan halus yang tadi itu. Orang-orang benar. Ya. Nah, itu yang kita percaya enggak masalahnya. Yang jadi masalah tuh kita percaya enggak? Iya. Dan persoalan lainnya itu adalah karena kita tuh tidak mau menderita. Daging itu nggak mau menderita loh. Yang namanya penderitaan itu bukan aniaya sama ISIS gitu, bukan. Aduh itu mah masih jauh lah. Melawan daging kita aja dulu. Karena kalau kita nggak bisa melawan daging, begitu ada ISIS kita langsung nyerah kok, langsung udah gue jadi Islam aja deh daripada gue mati gitu. Iya dong. Kalau kita nih ya kita nggak mau melawan daging kita,
Begitu kita dikasih pilihan, kamu pilih Kristus apa pilih ISIS? Golok di sini nih. Ayo. Pilih mana? Ya pilih nggak mati, karena kita masih sayang sama daging. Jadi yang namanya penderitaan itu sebenarnya adalah waktu kita, makanya orang muda itu mengalahkan yang jahat. Kristen orang muda tuh mengalahkan yang jahat. Yang jahat itu adanya di dalam diri kita. Sama cinta uang. Ya. Ya, jadi tadi pas sepanjang Bapak jelasin tadi ya, saya terus merenung artinya gini loh. Kristen muda aja belum, apalagi Bapak kan pas apalagi tadi baca Filipi ya kan, ini saya juga sering baca ya, tapi pas tadi dijelaskan gitu ya, kok ternyata jauh banget ya gitu. Terus apalagi kita dibukakan lagi di Wahyu, kita ini mempelainya Kristus. Aduh, belum mempersiapkan diri, artinya itu memang masih jauh banget, yang harus banyak yang harus dibenain gitu loh. Yang harus serius dibenain dari sekarang. Benar. Jadi saudara, kita tuh jangan merasa, sekali lagi ya, jangan merasa sudah dewasa rohani. Kalau kita merasa, kita bisa lalai, kita bisa jatuh. Makanya Paulus selalu bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Jadi pengenalan Paulus akan Kristus itu terus-menerus. Sampai dia itu benar-benar pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bahkan di dalam penderitaannya sampai kepada kematiannya loh. Ini nggak main-main loh perkataannya Paulus itu. Gitu. Pak, nanti ada minta bahannya ya Pak. Nanti Pak tolong kirim ke email ya Pak. Ya, ya. Karena memang ini PR buat kita yang memang kita harus kerjakan gitu ya. Jangankan kita, tadi saya bilang, jangankan kita Bapak, anak-anak pun mengalahkan yang jahat aja belum. Padahal ini harusnya standarnya orang percaya harus sampai Kristen Bapak. Sebelum pengenalan akan Bapak itu yang memang harus kita kejar ya. Iya. Bukan hanya kenal, tapi juga tadi kan kuasa penderitaannya. Nah, itu yang mengerikan tadi, bukan mengerikan ya. Artinya kita tuh belum apa-apa gitu loh. Makanya ya, kalau anak-anak Tuhan dicekokin dengan ajaran chief grace atau apalagi yang sering kita dengar ya. Bayangkan, apakah mungkin kita nggak murtad? Nggak mungkin bisa bertahan kalau kita dicekokin dengan ajaran-ajaran yang kemakmuran. Alkitab itu nggak pernah bicara tentang kedagingan. Daging itu musuh. Roma 8 ayat 5 ya dikatakan bahwa keinginan daging itu berseteru dengan keinginan roh. Yakobus 4 ayat 4 dikatakan persahabatan dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Daging itu Alkitab tidak pernah mengajarkan hidup di dalam kepuasan di dalam daging, nggak ada. Di dalam doa Bapa kami, ya, yang Yesus ajarkan, yang berurusan dengan kebutuhan jasmani, cuma satu. Apa? Doa Bapa kami. Cukupkanlah hari ini makanan kami. Iya. Yesus cuma ngajarin, berilah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Itu pun yang secukupnya. Enggak berlebihan. Tapi selebihnya dari ajaran Yesus di dalam doa Bapa kami itu adalah datanglah kerajaanmu, ya kan? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tiga perkataan ini aja adalah bicara tentang hal rohani.
tiga ini. Baru Yesus mengajarkan tentang berilah kepada kami makanan yang secukupnya. Loh, untuk kebutuhan daging itu secukupnya saja. Baru ampunilah kesalahan kami. Loh, ampuni itu bicara apa? Bukan daging. Ampuni itu juga kebutuhan kita punya roh. Ya. Janganlah bawa kami dalam pencobaan. Itu juga bukan urusan daging. Jadi waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, bukan urusan daging. Lalu ada ayat-ayat yang Yohanes 10 ayat 10 dijadikan khotbah. Aku datang membawa memberi hidup dan kelimpahan ya. Nah, kelimpahan itu selalu dikonotasikannya dengan apa? Kelimpahan itu dengan duniawi. Enggak. Bukan. Kelimpahan itu selalu disamakannya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Enggak. Tuhan tahu kalau manusia itu bersahabat dengan dunia, dia jadi musuh Allah. Yakobus 4 bilang. Kalau kamu dikuasai oleh daging, kamu berseteru dengan keinginan roh. Tapi Alkitab mencatat tentang kepuasan daging, kemewahan daging itu dari siapa yang menawarkan? Iblis waktu mencobai Yesus. Iya kan? Coba deh, iblis mencobai apa? Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Nah, itu bicara makanan. Ya, yang kedua apa? Dia bawa ke tempat yang tinggi, pandang seluruh ini. Aku akan memberikan kepadamu. Kalau iblis itu memang begitu. Kenikmatan duniawi yang diberikan. Karena apa? Karena manusia itu akan jauh dari Tuhan kalau dia ikut dunia ini. Jelas kok. Makanya Yesus bilang, kalau mau menjadi muridku, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Dan ikut aku. Oke, Pak Tirto, ini sebelum Wiwit nanya, ini udah siap mau nanya. Tapi ada pertanyaan ini. Tunggu sebentar ya, Wit. Ada pertanyaan nih, Pak, yang harus dijawab, Pak. Tadi akibat tidak bertumbuh sebagai Kristen anak, tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Ini maksudnya bagaimana ya? Apakah tidak selamat atau selamat? Tapi gimana, Pak? Ya. Nah, jadi akibat ini tidak berbeda itu ya, Pak. nih dengan keselamatan nih berbeda nih. Ya, kalau saudara sekarang percaya Yesus meninggal ya tetap selamat, iya kan? Ini kan bicarakan nanti. Mempelai Kristus kan yang pada waktu Yesus datang kan. Ini kan bicara nanti waktu Yesus datang ke dunia ini sebagai mempelai. Jadi ini nggak ada urusan dengan keselamatan. Kalau saudara sekarang percaya Yesus, mati selamat. Begitu saudara, loh, yang di kayu salib itu, waktu di sebelahnya Yesus, dia orang berdosa, jahat kan, namanya juga sampai di kayu salib kan. Dihukum di kayu salib, jahat kan berarti. Cuman dia bilang apa sama Yesus? Ingat sama aku. Kan cuma bilang gitu doang kan? Hari ini kamu ada di dalam Firdaus. Loh, coba. Ya, jadi ini berbeda dengan pengertian tentang selamat. Saudara percaya Yesus, saudara selamat. Tapi kan Alkitab juga bilang bahwa kita ini calon mempelainya. Ya kalau saudara hidupmu benar di hadapan Tuhan sampai suatu engkau meninggal, misalnya pulang ke rumah Bapa, engkau selamat, ya nanti juga jadi mempelai juga. Yang penting tuh jangan kita menyia-nyiakan aja anugerah yang Tuhan berikan sekarang ini. Karena kalau kita nggak bertumbuh, ya udah pasti kita jadi anak-anak. Udah pasti kita mudah disesatkan.
Makanya nggak heran Alkitab mencatat akan banyak yang murtad. Jadi pengenalan itu lebih ke ini ya Pak, sebetulnya lebih ke pribadi kita supaya kita ini nggak gampang dipengaruhi oleh situasi keadaan, nggak gampang murtad juga akhirnya sebetulnya ya. Betul. Makanya Pak, mengenal itu ya, mengenal dalam bahasa aslinya itu ginosko. Ginosko itu hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Gitu. Jadi pengenalan kita itu ya seperti dengan Tuhan tuh harusnya seperti hubungan suami istri. Saudara suami istri berkomunikasi kadang-kadang nggak usah dengan perkataan juga pasangan bisa mengerti kan yang dimaksud oleh pasangan kita. Karena saling udah mengenalnya. Kalau kita belum mengenal Bapa kita, Allah kita, begitu ada ajaran yang lain, kita gampang disesatkan. Karena kita belum mengenal. Makanya orang yang disesatkan itu pasti dia belum mengenal Allahnya. Itu yang Paulus ngomong di Galatia. Dia bilang apa? Galatia 1 itu kalimatnya lupa itu saya itu, tapi dibilang. Galatia 1 berapa? Hah? Ayat berapa? Ya lupa saya itu. Engkau mudah apa namanya dibilang? Oh ayat 6. Aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Nah, lihatin. Orang itu akan mudah berbalik kalau kita nggak mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita percaya, siapa yang kita yang jadi Tuhan ini buat hidup kita. Kalau kita nggak mengenal, kita tuh gampang berbalik. Ini dari zaman Paulus saja udah terjadi. Oke Pak, jadi Wiwit udah nggak sabar sama Dedi. Bang Wiwit dulu kali, silakan Wiwit. Ya Pak Tirto, pagi Pak. Ya, pagi. Tadi selama saya dengerin ini kan spiritual journey ya Pak ya, perjalanan kerohanian kita sampai kita jadi dewasa ya. Jadi dan di dalam namanya journey itu ada satu komponen yang paling penting yaitu tujuan atau purpose ya, tujuan di dalam hidup kita apa. Nah, betapa ngerinya kalau misalnya kita punya purpose yang salah dari awal Pak. Contohnya begini aja, berapa banyak dari kita yang waktu dari kecil orang tua bilang kamu sekolah yang baik ya supaya kamu bisa cari uang. Kan pembicaranya gitu, kamu sekolah yang baik ya, kamu supaya bisa cari uang. Nah, atau jadi orang ya. Jadi orang, jadi selama ini belum jadi orang Pak. Jadi dia sekolah supaya jadi orang. Nah, lalu pada dia akhirnya nanti dia besar, dia bekerja. Jadi dia hidup untuk pekerjaan, bukan menghidupi pekerjaan, tapi hidup untuk pekerjaan. Karena fokusnya hanya uangnya. Nah, kalau menurut saya ini mungkin saya bukan bertanya, saya cuma minta konfirmasi aja. Bahwa penting banget kita tahu tujuan kita dulu, Pak. Kalau misalnya kita nggak ngerti, ini sampai hari ini kita belum tahu tujuan kita untuk hidup apa. Ya harusnya sih kita minta sama Tuhan supaya ngasih tahu ya, purpose kita apa di dalam hidup. Karena kalau nggak kita nggak bakal nyampe, Pak. Atau bosen untuk bisa ngalamin prosesnya sampai jadi bapak tadi, Kristen dewasa tadi ya, bosen gitu Pak. Akan apa ya, kayak ngerasa ya useless lah, buat apa gua hidup begini gini kalau misalnya kalau dia nggak ngerti tujuannya kan akan boring Pak gitu. Jadi betapa pentingnya gitu tujuan. Menurut Pak Tirto gimana nih mengenai tujuan nih? Kalau sampai hari ini nih Pak, ada dari antara kita yang kalau ditanya tujuan hidup kamu apa, nggak ngerti loh, nggak bisa jawab. Nah, gimana tuh Pak? Harus apa gitu? Ya, tujuan kita itu kan sebenarnya satu, menjadi serupa dengan Dia. Yes,
Makanya kalau kita tadi dari awal saya sudah sampaikan, kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita jadi orang Kristen nih, ya gagal. Kita pasti gagal. Makanya banyak yang murtad. Iya, betul. Iya kan? Loh, ayatnya udah bilang, kamu dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Yesus memilih kita itu clear. Benihnya sudah dikasih benih ilahi. Untuk menjalaninya ada kasih karunia. Komplit loh. Yesus sudah memberikan segala sesuatunya buat kita. Berbeda dengan bangsa Israel, ya. Bangsa Israel pada zaman itu, makanya di dalam 1 Korintus 10, saudara baca, dikatakan bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu adalah contoh dan peringatan buat kita. Jadi kalau saudara mau tahu ujungnya kita tuh apa, baca kisah bangsa Israel dari Mesir sampai tanah Kanaan. Apa yang terjadi di sana? Yeah. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebenarnya pasti bisa sampai nggak pertanyaannya? Pasti nyampe nggak sebenarnya? Ya. Pasti nyampe dong. Tuhan yang membawa kok. Tuh. Makanya Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk melindungi dari teriknya matahari. Tiang api untuk melindungi dari dinginnya padang gurun. Bahkan menurut seorang peneliti, ya, ini keajaibannya Tuhan, ya. 40 tahun baju mereka nggak pernah ganti loh. Kasut mereka nggak pernah ganti loh. Tubuh mereka nggak pernah rusak loh kulitnya. Coba deh, secara logikanya, kita 3 hari nggak mandi kayaknya udah bau, ya kan? Gatal, bau, udah nggak enak banget. Pertanyaannya kenapa? Kulitnya nggak rusak, kain yang dipakai, ya paling pergi dari Mesir berapa banyak sih bisa bawa? Kita pergi 2 minggu aja kalau pergi jalan-jalan, kopernya bertumpuk-tumpuk tuh koper, ya kan? Ini bangsa Israel nggak ada. Nggak mungkin sempat bawa untuk puluhan tahun. Apalagi 40 tahun. Bahkan seorang peneliti berkata, saya pernah baca begini, temperatur udara yang ada di padang gurun sedemikian rupa Tuhan berikan sampai-sampai tidak bisa membuat barang rusak, kulit rusak. Itulah kasih karunia. Tapi zaman Israel hanya berlaku di situ kasih karunia-Nya. Kalau zaman sekarang ini kan tuh seluruh orang percaya. Ya kan? Dan itu dicatat di Alkitab bahwa itu adalah gambaran untuk kita. Saudara baca di 1 Yohanes 10 ayat 6 dan ayat 11. Ayat 6 dibilang contoh, ayat 11 bilang contoh dan peringatan buat kita yang hidup di zaman akhir. Jadi artinya apa? Yang bisa menggenapi Kanaan itu cuman Joshua dan Kaleb. Nah, nanti saudara baca kenapa Joshua dan Kaleb itu bisa sampai. Karena mereka memang berbeda. Iya. Dia dibilang Yosua, Kaleb itu memiliki jiwa yang lain, atau di dalam bahasa, kalau nggak salah di dalam bahasa di Inggris itu spiritnya berbeda. Jadi memang saudara dari 3.000 sekian yang keluar dari tanah Mesir usia di atas 20 tahun cuma 2 orang.
Cuman 2 orang loh yang masuk tanah Kanaan. Memang sulit dong. Memang sulit. Loh siapa gampang? Makanya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur. Ya kan? Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu kemampuan ilahi yang Tuhan berikan supaya kita bisa mampu melewati bisa menjalani kehidupan ini. Karena kasih karunia di dalam Titus 2 dikatakan bahwa ia mendidik kita. Ia itu kasih karunia mendidik kita supaya apa? Kita menang dari kefasikan. Jadi kita tuh nggak bisa hidup kita ini nggak bisa. Daging kita tuh nggak bisa, makanya kita butuh kasih karunia. Nah, Pak Tirto, berarti gini ya Pak ya, berhubungan tadi yang Pak Tirto sampaikan terakhir tadi, kasih karunia. Berarti kita salah kalau kita bilang, oh saya mau cari tujuan hidup saya. Karena kalau yang saya cari itu bukan tujuan hidup menurut saya. Itu cita-cita Pak, cuma sekedar cita-cita. Cita-cita saya apa? Nah itu saya cari. Tapi kalau tujuan hidup harusnya given ya Pak ya. Diberikan sama Tuhan gitu. Tujuan saya itu diberikan sama Tuhan. Bukan saya cari tujuan hidup saya loh. Iya. Tujuan saya itu diberikan sama Tuhan. Karena saya pun nggak ngerti loh. Saya pun nggak ngerti hidup saya seperti apa kan. Tapi Tuhan karena kasih karunia-Nya dia kasih ke saya nih. Kamu tuh tujuan kamu tuh ini loh. Jadi seperti saya loh. Gitu kan. Iya. Iya. Udah ya. Kalau kita mencari Roma 8 tadi kan ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambarannya kan dari Tuhan itu. Betul, Pak. Jadi kalau mencari jadi frustasi, Pak. Kita nggak bakal ketemu tujuan kita. Iya. Ya, benar-benar. Oke. Confirm, Pak. Makanya Tuhan memberikan kasih karunia itu. Ya, betul. Semua inisiatif itu dari Tuhan loh, jangan salah loh. Ya, benar. Manusia binasa, supaya nggak binasa inisiatif Tuhan loh. Bapak mengutus anaknya yang tunggal. Iya kan, itu kan inisiatif Tuhan. Jadi semua itu inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatifnya kita. Kita tuh tinggal menjalankan saja. Ya, betul. Tapi menjalankan saja juga masih bernegosiasi. Nah, itu yang jadi masalah. Bawaan lahir itu, Pak. Pengennya enak gitu loh. Pengennya manusia tuh gini, tau nggak? Dosanya diampuni, ya kan? Terus hidup di dalam dosa tetap diizinin. Kaya, menikmati, ya kan? Terus mati masuk surga, kan gitu. Oke. Thank you, Pak Tirto. Makasih. Ya. Ya, saya mau tambahin Pak bahwa memang sebetulnya kita orang percaya ini patut bersyukur ya Pak ya. Bagaimana Tuhan telah mengutus Roh-Nya di dalam setiap kita ya. Bahkan sebelum kita kenal Tuhan tuh pasti pekerjaan Roh Kudus ya untuk kita bisa mengenal Bapa gitu Pak. Jadi kasih karunia itu ada di dalam kita dan seringkali kita kan nggak menyadari gitu kan. Kita lebih berusaha sendiri gitu kan dengan pemikiran kita, pengertian kita khususnya di dalam kondisi sekarang ini ya. Di mana sebetulnya Tuhan sudah bukakan kebenaran-kebenaran tuh ya. Roh Kudus kan fungsinya menolong kita ya Pak ya. Sehingga firman Tuhan itu semakin kita mengerti ya, bukan hanya kita semakin mengerti tapi Roh Kudus itu juga memberi kemampuan buat kita ketika kita belajar taat ya Pak ya. Iya. Ya. Dan ketika kita belajar mungkin saat-saat ini kan kita juga sedang diajar untuk disiplin rohani yang harus kita jalankan. Itu kan salah satu di mana kita membangun manusia roh ya Pak ya, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging ya. Jadi saya sih bersyukur ya lewat setiap kebenaran ya belajar untuk kita ini justru belajar semakin mengerti bahwa di dalam Tuhan itu ada jaminan ya kan,
Wah, hidup kita itu Tuhan sudah jamin, ya, udah ada alamatnya. Ya, jadi kebanyakan kan rasa takut itu ya Pak yang mencemaskan ya. Iya. Takut itu yang ada di pikiran kita yang lebih besar dari COVID-nya Pak. Rasa takut kan, kalau takut kan biasanya kepada daging ya Pak ya, takut mati gitu kan ya Pak ya. Ya itu kan Daging semua lah. Kita tuh daging lah, lebih dikuasai sama dagingnya lah. ya. Jadi kita mau fokus membangun manusia roh ya Pak ya. Iya. Oke, Dad. Itu ada yang mau tanya, tapi mic-nya belum bisa dibuka. Tolong masih kunci kali. Aku tanya dulu ya, Pak Tito, Pungli. Ya. Pak, sejak Bapak ngajar nih, saya jadi evaluasi diri nih. Pak, Ya. sebentar Pak. Bapak suaranya kurang keras tadi, Pak. Kerasin dikit, Pak. Bapak suaranya jadi kecil. Halo? Agak kecilan dikit suaranya. Tadi awal keras kok agak kecilan ya. Kecil ya? Nah, Sekarang masih kecil. kira link. Aku sih jelas. Apa ini nih? Beda waktu Bapak ngajar tadi kencang, cuma kok tiba-tiba sekarang jadi kecil. Oh, Masih. Silakan nih. Ya, jadi sejak Bapak ngajar, saya kan masih jadi evaluasi diri nih. Saya masih oe-oe apa udah mulai bertumbuh gitu. Nah, kalau saya lihat gini Pak, sekarang ini ujiannya itu bukan lagi nunggu nanti gitu. Ya kan? Tapi ujiannya kan sekarang nih. Lagi kondisi seperti ini, ya kan? Ini kan sebenarnya kalau kondisi secara manusia ya mencekam lah ya. Makin banyak yang kena, ya kan? Terus ya secara pekerjaan juga makin sulit. Apalagi nih lockdown-nya mau ditambah gitu kan. Kayaknya makin cemas-cemas nih. Nah, gimana ya Pak ya? Maksudnya gini, supaya justru lewat ujian-ujian ini, ya kan? Kita tuh bisa keluar bahkan bertumbuh. Jadi pindah posisi, bukan lagi Kristen bayi ya, tapi bisa terus nih ya gitu. Nah, kan memang karena ini kondisinya kan dari hari ke hari nih gitu kan, dengar orang, dengar berita, dengar apa gitu kan, ini kan sebenarnya ujian ya Pak ya. Iya. Dan kita bisa evaluasi diri nih, waktu lihat begitu ini respon kita bagaimana, ketahuan nih. Ya kan? Iya. Makanya gini, kita tuh lebih dikuasai oleh apa sekarang ini? Ujiannya gitu, Lik. Ya, kalau kamu bilang ujian tuh benar. Yang menguasai kita tuh siapa sekarang? Kristus atau ketakutan? Iya. Kalau ketakutan yang menguasai kita, Yesus bilang begini, kenapa kamu nggak percaya? Iya, sekarang kan lagi ngeri-ngeri sedap nih Pak ya. Iya. Karena pertumbuhan kita itu akan muncul, akan terjadi ketika kita diperhadapkan dengan ujian-ujian yang seperti ini. Kalau kita nggak ada ujian, kita hidup aman-aman, kita nggak tahu kita tuh oke apa enggak sih. Betul. Nah, kita dimurnikan ya Pak ya. Iya. Makin terus ya bertumbuh ya. Nah kan selalu kan memang setiap ujian itu kan pasti ada kasih karunia-nya kan supaya kita bisa lewat gitu Pak ya. Nah itu yang kita nggak boleh lupa. Nah bagaimana nih Pak, bisa kasih tips-tips gak nih, misalkan yang memang lagi sedang mengalami nih Pak, mungkin di sini ada yang sakit ya kan, kena gitu kan ya, secara manusia ketar-ketir gitu kan, terus secara kerjaan juga udah mulai ya dipotong-potong gitu kan. Nah kalau saya sih selain kasih karunia-nya adalah ikut mesbah pagi ya kan, ikut equipping gitu kan, apalagi nih Pak supaya kita tetap bisa justru di masa-masa ini kita bisa bertumbuh ya Pak ya. Yang hari-harinya Pak, aplikasi sehari-hari. Disinilah kita praktek yang disebut hidup oleh iman.
iman kita itu iman kita itu diukur ya ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini. Contoh, dalam kondisi waktu itu kekeringan, ya kan, kelaparan, nggak ada hujan, di mana dia tinggal punya satu tepung, ya kan, dengan minyak itu. Lalu waktu Nabi Elia datang sama janda Sarfat itu, dia berkata, apa yang kamu punya? Ya ini tinggal segenggam tepung ini, ya. Saya olah, saya bikin, saya makan, selesai. Mati semua kita. Lalu Nabi Elia bilang apa? Kamu kerjakan, kasih ke dia dulu. Nah, ini masuk logika enggak? Enggak. Logika hitung-hitungannya, ini orang keterlaluan nih Nabi ini. Kalau pakai pikiran ya, pakai kita punya pikiran. Ini Nabi ini keterlaluan. Wong buat makan saya selesai langsung mati, kok dikasih dulu ke dia. Tapi janda Sarfat ini punya iman. Dia taat, dia lakukan, diolah, dikasih ke Nabi Elia. Apa yang terjadi? Sampai masa sulit, masa sukarnya selesai. Jadi kalau kamu tanya bagaimana, ya pakai iman. Orang benar hidup oleh apa? Harta. Iman. Hari ini, Ling, Ya. yang punya harta banyak, Ling, tetap takut. Kamu pikir yang miskin aja yang takut? Yang punya harta banyak juga takut, Ling. Uangnya bukan. Ya. Bukan. Punyakah iman? Ada satu kalimat Yesus berkata, kalau aku datang ke bumi, adakah iman di bumi? Jadi kita hidup ya oleh iman. Terus ditanya lagi, Pak, kan nggak ada kerjaan, kan nggak ada ini. Ya balik-balik, kita percaya nggak? Kan balik-balik begitu. Kalau kita pakai logika, ya nggak ketemu. Rumus manusia 1 tambah 1 2. Rumus Tuhan 1 tambah 1 bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta. Tergantung iman kita. Ya. Benar nggak coba? Ya. Makanya iman itu akan bertumbuh kalau kita menghadapi yang kayak gini loh. Saya mengalami pertumbuhan iman setelah saya mengalami sakit. Pak Rudi apalagi itu? Itu die hard juga tuh Pak Rudi itu. Udah berapa kali itu Pak Rudi itu? Sepertinya kondisinya udah gawat, hidup lagi. Udah gawat, hidup lagi. Ya Pak Rudi ya? Gitu ya Pak Rudi ya? Saya yang jawab deh, iya. Kita tahu kisahnya. Pak Rudi lebih banyak dari saya. Makanya kalau ditanya Pak Rudi takut nggak ada takutnya dia mah. Karena dia udah ngalamin. Makanya saudara, kalau Tuhan izinkan saudara diperhadapkan dengan kesulitan, masalah, nikmati. Karena di situ Tuhan mau banyak bicara sama kita. Kebalik kalau kita nggak bersyukur, justru
yang namanya ujian, yang namanya kesulitan, masalah apapun, nikmati. Di situ Tuhan mau menyatakan mujizat buat kita. Di situ Tuhan mau engkau mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan itu ketika di dalam kesulitan, bukan waktu kita dalam kondisi happy. Saudara kondisi happy, mas saudara lupa sama Tuhan. Ayo jujurlah. Ayo mau suruh berdoa. Saudara berdoa kan kalau lagi susah. Bukan saudara, saya juga sama kita. Berarti justru di saat ini ya Pak ya. Saat-saat yang saya jadi pikir gini, kayaknya memang kan ini kan kalau kayak dibilang, Alkitab bilang keadaan nggak akan makin baik ya. Iya. Makin akhir zaman makin sulit gitu. Justru ini kayak latihannya kali Pak ya. Betul. Loh ini Yesus bilang ini baru awal penderitaan. Udah begini Pak ya. Makanya kalau sekarang kita nggak melatih diri kita, ya di dalam hidup dalam penderitaan, kalau kita nggak mau melatih, apalagi nanti, makanya banyak yang murtad, kata Tuhan. Lo kata firman-Nya lo yang bilang banyak murtad tuh bukan kata saya lo. Ya, makasih Pak. Ya. Tadi Patricia mau nanya tadi Patricia, ya silakan. Saya mau tanya dong. Oh iya boleh. Iya, Pak Tirto, kan kemarin itu kita kan Komsel gabungan tuh. Terus yang Kak Edi bawain doa yang memindahkan gunung itu kan. Oh iya. Nah, terus kan ada diskusi kan di BR kita masing-masing. Nah, waktu itu aku ditanyain gitu kan. Maksudnya apa ya? Ani gimana gitu kan. Terus aku bilang gini, apakah maksudnya gini, contohnya sakit ya, misalkan sakit gitu, sakit COVID lah. Terus akhirnya kita diingetin itu, firman yang doa yang memindahkan gunung gitu. Jadi praktek gitu kan. Ceritanya udah praktek nih doa sampai sembuh gitu kan. Apakah maksudnya itu yang disebut benar-benar iman kepada Tuhan gitu? Contohnya sakit, kedua ekonomi gitu kan. Kan katanya kita kalau punya iman itu walaupun ekonomi sekarang keadaan lagi benar-benar buruk gitu kan. Pokoknya kita doain aja nih pergumulan kita apa, pergumulan kita gitu kan. Tiap kita kan beda-beda gitu kan. Doain aja dengan iman yang memindahkan gunung gitu kan. Terus aku sempat pikir gini kan, iya nih misalkan aku benar-benar punya iman gitu kan, aku doain sampai misalkan orang-orang di luar sana pekerjaannya sulit gitu kan, nggak dapat uang gitu, tapi karena benar-benar kita beriman, kita tuh terhindar dari itu semua gitu, akhirnya pekerjaan kita juga lancar gitu kan, sakit juga sembuh. Tapi di situ aku mikir, apakah itu benar-benar iman yang sesungguhnya? Nah, ini yang mau aku pertanyakan, Pak Tirto. Ya, oke. Jadi gini, iman itu ya maksudnya gini. apa cuman sebatas itu gitu? Kita punya iman yang sebatas hal-hal seperti itu gitu. Betul. Setiap kita akan kita kenal Tuhan, apa tujuannya yang dikejar itu gitu. Ya, yang pasti bukan. Ya. Tujuan Tuhan itu yang tadi saya bilang, tujuan Tuhan itu mau kita jadi serupa dengan Dia. Bukan urusan sembuh dari sakit, bukan urusan nggak punya uang jadi punya uang, bukan. Itu kan duniawi. Ya, Tuhan nggak terlalu fokus dengan hal-hal demikian sebenarnya, tetapi untuk melatih kita supaya iman kita bertumbuh, ya kadang-kadang hal-hal demikian ya kita alami. Tapi yang sesungguhnya Tuhan mau membawa kita itu lebih dari itu, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi iman itu akan dilatih melalui setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sakit penyakit,
pekerjaan, ya, bisnisnya tiba-tiba ngalamin apa. Nah, waktu itu terjadi, fokus kita kepada siapa? Kalau fokus kita kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada sakit penyakit, pasti kita lemah. Takut. Tapi waktu fokus hidup kita kepada Kristus, waktu murid-murid menyeberang Danau Galilea, waktu badai datang, padahal murid-murid ini para nelayan yang sangat mahir di dalam urusan perahu. Tapi ketika badai datang, angin topan datang, airnya meluap dan masuk ke dalam kapal, murid-murid panik. Lalu dia berteriak kepada Yesus, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa?" Yesus bangun, Yesus cuma bilang, "Diam, tenanglah." Selesai semua permasalahan. Tapi yang menjadi pertanyaan Yesus, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi orang yang hidup di dalam ketakutan, bagi Yesus sama dengan dia tidak percaya. Boleh kita ngaku anak Tuhan, boleh kita ngaku jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi begitu diperhadapkan dengan masalah kita takut. Kita tuh belum percaya. Itu Yesus yang ngomong. Tapi kejadian itu oleh murid-muridnya dipegang. Oh iya ya, ternyata nih saya ini imannya belum nih. Belum benar-benar imannya. Tapi kejadian demi kejadian yang dialami oleh murid-muridnya, ketika Yesus naik ke surga, ketika dia menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus masuk ke bait Allah, ada orang lumpuh, didoakan, bangkit dan berjalan. Sejak saat itu murid-murid Yesus berubah 180 derajat. Bukan lagi menjadi penakut, bahkan di penjara sekalipun dia tidak takut. Petrus dulu cuma ditanya sama mbak-mbak, kamu kan murid Yesus. Takut dia, menyangkal. Tapi di hadapan imam-imam besar, Petrus bisa berbicara. Nah, imannya udah beda. Tapi pengalaman-pengalaman dia ya bersama Yesus pada waktu Yesus hidup itu yang menjadi proses bagaimana Petrus bertumbuh di dalam imannya. Waktu dia berjalan di atas air dalam ketakutan, tiba-tiba ada orang berjalan, itu hantu. Nah, lihatin tuh. Ya, orang takut tuh jadi halu. Salah lihat terus. Yesus, Tuhan jadi hantu. Waktu Yesus bilang, datanglah. Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, biar aku jalan di atas air. Datang, kata Yesus. Maka Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat angin dan gelombang, dia menjadi takut dan tenggelam. Jadi itu takut itu sebetulnya musuhnya kita itu. Lalu Yesus angkat Petrus dan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu bimbang? Nah, itu ya. Jadi iman itu Tuhan izinkan melalui masalah. Nanti iman kita bertumbuh, tapi goalnya kita menjadi serupa Kristus. Begitu, Ani. Oke, thank you, Pak Tito. Menjawabkah? Sangat menjawab.
Ya, menjawab banget. Ya, thank you. Ya. Tadi Patricia, silakan. Udah bisa buka? Iya, udah bisa. Pagi Pak Tirto, terima kasih Ya. buat pengajarannya sebelumnya. Saya lagi in all gitu ya Pak, hari-hari ini gitu. Maksudnya sejak saya mulai serius gitu, coba nurut ngikutin jalan Tuhan gitu. Tadi awalnya kan berawal dari niatan saya puasa gitu ya Pak ya. Saya tuh tadinya cuman dengan puasa itu cuman mau tahu, cuma mau lebih dekat sama Tuhan sih awalnya Pak. Mau tahu kehendak Dia dalam hidup saya gitu. Karena kan selama ini kan saya kan parah lah hidupnya Pak gitu. Jadi kan bener-bener ini kayaknya tuh bener-bener muter balik gitu. Terus baru kali ini saya bener-bener niatin sampai saya ikut SPK, saya ikut kompak. Itu tuh sesuatu hal yang itu bukan saya. Dan bukan saya merasa saya bukan, itu pasti Roh Kudus deh. Kalau nggak mungkin. Apalagi untuk ikut SPK saya harus bangun pagi Pak. Di sini pagi gitu kan. Nah, jadi aku awalnya tuh cuman kayak, iya gue cuma pengen kenal Tuhan aja gitu. Tapi kok makin jalan, makin dibuka gitu Pak, satu-satu. Kayak udah makin kelihatan gitu, nih Tuhan mau apa nih dalam hidup gue gitu loh Pak. Nah tapi saya kan masih baru ya Pak, jadi ya rada bingung juga gitu Pak. Jadi baru-baru ini saya kayak mulai terpanggil dalam hal jiwa-jiwa gitu loh Pak. Nah saya juga nggak tahu kenapa gitu. Kayak misalnya dimulai dari doain siapa gitu. Satu, saya nggak bisa doa. Saya nggak pernah doain orang. Tapi ya karena saya udah memutuskan untuk di jalan Tuhan ya, saya coba ikutin gitu. Lah makin banyak gitu Pak, makin dikirim. Jadi saya ada teman saya bilang, kamu kayaknya panggilan kamu ini ya. Tapi saya mikir, mana mungkin gitu. Saya kan baru saya mau mengenal Tuhan doang loh. Saya nih nggak punya pikiran mau melayani atau kayak gimana gitu. Tapi kok jadi tergelitik juga gitu, mikir iya ya, apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya? Karena kan awalnya juga memang saya mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nah terus panggilan gitu. Gimana kita bisa tahu Pak, apa sih panggilan kita yang benar-benar ya dari Tuhan gitu loh Pak. Bukan kita mereka-reka, oh kayaknya ini nih, oh kayaknya ini nih, enggak gitu. Benar dari Tuhan. Terus gimana equipnya gitu Pak. Saya kan, saya ikut SPK gitu kan, saya ikut kompak gitu kan, ya lumayan deh dapat firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta di YouTube gitu kan. Jadi saya merasa apalagi yang harus di-equip gitu. Ada something special kah yang saya misalnya harus punya mentor lah atau gimana gitu loh Pak. Saya kan benar-benar baru Pak gitu. Saya dari Katolik lagi ya, maaf Pak. Jadi nggak tahu apa sih kebenaran itu. Saya benar-benar buta gitu loh. Saya benar-benar buta, dan tapi kok kayaknya cepet banget nih Tuhan, kayaknya mau tak gitu loh. Lu jangan lama-lama, buruan gitu. Aduh, saya bilang tunggu bentar, ini saya nih belum mencerna yang kemarin, hari ini udah dapat yang baru gitu terus loh Pak perjalanan saya. Jadi saya rada-rada bingung juga gitu ya, bukannya gimana gitu ya. Jadi nggak tahu ya gimana Pak. Saya mohon ya, yang pasti kamu harus punya mentor atau Bapak Rohani ya. Gitu. Bapak Rohani itu yang akan nanti membimbing kamu ya, tempat kamu bisa cerita, bisa belajar. Kamu juga harus ada di dalam kompak. Kompak itulah kita bisa saling mempertajam. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kan firman Tuhan bilang gitu ya. Yeah. Lalu kalau kamu merasa, kok saya dibawa ke sini ya? Udah, kalau itu bukan kehendak kamu dan kamu dibawa ke situ, izinkan aja. Itu Roh Kudus yang lagi menuntun kamu ke sana. Taat aja. Atau bukan kamu yang cari-cari. Kalau tiba-tiba ada jiwa yang minta dilayani, layani saja. Jangan, aduh saya bisa nggak? Pasti bisa. Roh Kudus nanti yang memberikan hikmat. Segala sesuatu yang datang, kalau memang itu dari Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Iya benar. Tuhan pasti menyiapkan kita. Iya betul Pak. Gitu ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Perempuan Samaria waktu dia berbincang-bincang dengan Yesus di Perigi Yakub, dengan waktu Yesus berkata,
waktu bertanya, di manakah suamimu? Aku tidak bersuami. Yesus bilang, benar. Laki-laki yang sekarang bersama pun bukan suamimu. Waktu Yesus berkata begitu dan begitu transparan Yesus membuka hidupnya, dia tahu dia sedang berbicara dengan siapa. Saat itu juga dia pulang yang selama ini, karena kalau orang-orang zaman itu di sana ya, di Palestina itu, apalagi orang-orang, ini orang Samaria ya, bukan orang Yahudi, tapi ada satu hukum perempuan yang begitu kan dijauhi. Tapi begitu dia ketemu Yesus, dia nggak lihat siapa dia pulang ke kampungnya, dia berkata, aku telah berjumpa dengan Mesias. Hari itu orang kampung berbondong-bondong ingin ketemu Yesus. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan sudah berbicara sama kita, berbicara itu bukan ada suara dari langit ya. Kadang-kadang dari Alkitab, dari firman Tuhan yang kita baca, Tuhan berbicara sama kita, taat aja. Yang penting bukan kita yang mencari-cari, yang tadi kamu bilang, mereka-reka. Enggak. Kita jalanin aja. Pasti Tuhan menyertai kita, tapi tetap makanya kamu perlu Bapak rohani, ya, punya Bapak rohani. Supaya apa? Kalau kamu dapat sesuatu, kamu bisa cerita, nanti bisa diarahkan. Supaya itu lain kompak ya Pak ya? Ya. Kompak kan sendiri lagi ya Pak ya? Oh gitu. Ya. Oh, oke deh. Iya, makasih Pak. Oke. Memberkati. Terima kasih Pak. Oke, saudara, kalau itu satu lagi saya kasih kesempatan 7:30 karena saya ada nyambung lagi nanti. Satu kesempatan lagi. Kalau ada, kalau nggak ada kita akan tutup. Saya boleh Pak Tirto? Boleh. Ini hanya meluruskan apa yang jadi pemikiran dari atau pengertian yang tadi Bapak sampaikan ya Pak. Jadi tujuan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus itu sudah harga mati ya Pak ya. Harga mati. Dan proses untuk menuju kita menjadi serupa dengan Kristus yang itu tujuan itu kan berarti kan sangat jauh gitu. Jadi pada waktu menuju ke, dan itu secara pribadi per pribadi ya Pak ya. Dan pada waktu perjalanan, dalam perjalanan untuk menuju tujuan itu kita kan hidup tuh dari hari ke hari, dari jam ke jam, di mana banyak terjadi sesuatu yang kadang tidak kita harapkan gitu. Dan ternyata kita pun sudah diperlengkapi dengan kasih karunia dan Roh Kudus gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya tujuan menjadi serupa itu adalah hasil dari segala proses yang kita alami karena kita sudah punya Roh Kudus, kita kadang kita lupa bahwa kita sebenarnya itu hidup dari bimbingan Roh Kudus setiap saat gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi kalau serupa dengan Kristus berarti kan semuanya kan sama kita semua, padahal dalam prosesnya bisa jadi berbeda, tapi akhir ujungnya itu sama gitu. Proses untuk menujunya itu yang berbeda dari pribadi per pribadi. Jadi kalau kita ada dalam komunitas, ada dalam bimbingan menjadi mentor atau dalam komunitas rohani gitu, kakak-kakak rohani gitu, itu memperkaya kita supaya kita selalu diingatkan bahwa kita punya Roh Kudus gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi bagian kita itu sangkal diri pikul salib. Iya. Bagian Tuhan itu adalah Tuhan menebus dosa kita, ya, karena kita nggak bisa menembus dosa diri sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai Roh penolong penghibur dan juga memberikan kasih karunia-Nya. Sudah pasti perjalanannya tiap orang berbeda ya Pak ya. Berbeda. Setiap orang punya pengalaman dengan Tuhan tuh berbeda-beda. Dan tapi ujungnya sama.
Ya, supaya sampai ke ujungnya sama. Amin. Dan prosesnya yang berbeda-beda. Ya, dan setiap pengalaman orang lain itulah yang memperkaya kita untuk kembali lebih mengenal Tuhan. Oke, Pak. Terima kasih. Iya. Ya. Jadi bagian kita tuh cuma satu. Ya. Pikul salib, sangkal diri. Ya, siap, Pak. Udah itu aja, coba deh kalau saudara jalani. Yang jadi masalah kan kita nggak mau menyangkal diri. Iya. Apalagi pikul salib. Saudara, saya kasih ilustrasi terakhir ya. Kalau kita diizinkan kita pikul salib. Jadi saya kasih contoh begini, ada 2 orang nih berjalan. Pikul salib, ukurannya sama, beratnya sama ya. Yang satu nih kreatif. Aduh, berat nih. Dipotong salibnya itu. Yang panjangnya itu dipotong. Agak enteng. Wah, dia bisa jalan lebih cepat. Dia merasa menang nih dari yang pikul salib benar-benar nih. Tapi kayaknya, kalau dipotong lagi kayaknya lebih enteng lagi nih. Dipotong lagi lah si salib itu. Kan enteng tuh. Nah, begitu dia sampai pada satu titik di mana dia harus menyeberang, dia bingung. Si salibnya ini untuk dijadikan jembatan nggak bisa, karena nggak nyampe. Karena dipotong kan. Nah, yang salibnya nggak dipotong nih terus berjalan dengan setia sampai di ujung. Begitu dia melihat ada pemisah, ya ada kayak curang lah katakan begitu. Salibnya dilempar menjadi jembatan. Maka orang itu bisa melewati jembatan. Karena salibnya nggak dipotong. Orang yang motong salibnya nggak nyampe, nggak bisa nyebrang. Jadi di ujung situ aja diem. Ya, jadi kalau Tuhan izinin kita pikul salib, jangan pernah dipotong salibnya. Iya, Pak. Karena salib itu setiap kita harus mikul salib. Susah, Pak, motong. Salibnya beda-beda juga. Motong salib susah kita juga, Pak. Kenapa? Motong salibnya juga susah juga. Menghindar namanya kalau motong salib. Kita menghindar, kita lari. Nah, gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi kalaupun kita bisa melewatinya itu juga kasih karunia ya, Pak ya. Kasih karunia. Kalau kita bisa bicara dengan Roh Kudus bimbing kita pun juga kasih karunia ya, Pak. Kasih karunia itu. Dan hasil dari pencarian kita. Betul. Hidup kita tuh dipenuhi dengan kasih karunia. Amin. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ya. Thank you ya, udah. Ya. Yuk. Pak, siapin lagi ya, Pak. Terima kasih. Siapin lagi memperlengkapi kita ya. Terima kasih ya Pak Tito. Ya, thank you. Makasih Pak Tito. Ya. 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 Oke, selesaikan ya, Dad. Ya, oke, kita sudah terima kebenaran. Mari kita mau praktek ya. Kita nggak sendiri, kita ada teman kompak ya. Kalau misalnya belum ada kompak, silakan. Sorry, saya izin lip ya. Oke Pak, ya. Oke Pak Tito, ya, karena saya mau. Pak Tito. Oke, terima kasih semua ya.